Salam guru penggerak, tergerak, bergerak, menggerakkan. Perkenalkan, saya Susana Novita Edi, calon guru penggerak Angkatan 9 dari Kabupaten Oku Timur, Sumatera Selatan. Pada kesempatan kali ini, saya akan memaparkan demonstrasi kontekstual pemikiran Ki Hajar Dewantara. Ki Hajar Dewantara adalah tokoh utama pendidikan di Indonesia. Ki Hajar Dewantara yang bernama asli Raden Mas Suwardi Suryaningrat merupakan seorang aktivis pergerakan kemerdekaan, politisi, dan pelopor pendidikan bagi kaum pribumi sejak zaman kolonial. Sebagai tokoh sentral dalam pendidikan nasional, Ki Hajar Dewantara telah menuangkan banyak pemikiran yang menjadi konsep dasar dalam kurikulum merdeka. Salah satu pemikiran Ki Hajar Dewantara adalah korelasi kekuatan sosiokultural sebagai proses menebalkan kekuatan kodrat anak yang awalnya samar-samar. Pendidikan itu menuntun. Menurut Ki Hajar Dewantara, tujuan pendidikan yaitu menuntun segala kodrat yang ada pada anak-anak agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Oleh karena itu, pendidik itu hanya dapat menuntun tumbuh atau hidupnya kekuatan kodrat yang ada pada anak-anak agar dapat memperbaiki lakunya, bukan dasarnya. Hidup dan tumbuhnya kekuatan kodrat anak. Dalam menuntun, anak diberikan kemerdekaan belajar, namun tetap diberikan arahan agar anak tidak kehilangan arah. Pendidikan yang menuntun itu, guru harus berpihak pada murid. Guru harus bisa menuntun murid sesuai dengan kodratnya, yaitu kodrat zaman dan kodrat alam. Guru juga harus memahami karakter murid. Guru harus memahami tujuan pembelajaran. Semua itu dilakukan agar siswa memiliki kemampuan di bidang pengetahuan atau intelektual. Selain itu, mereka memiliki budi pekerti yang luhur. Menurut Ki Hajar Dewantara ada 3 pusat pendidikan. Yang pertama, keluarga, sekolah, dan masyarakat. Ketiga pusat pendidikan ini sangat berperan dalam membantu tumbuh kembangnya kodrat anak. Mari kita ingat kembali trilogi pendidikan Ki Hajar Dewantara. Yang pertama, Engarso Sungtulodo, di mana guru memberi teladan atau contoh kepada anak. 2. Eng Madya Mangunkarso, di mana guru membangkitkan semangat anak untuk belajar, terus menimba ilmu, hal-hal yang baru, berkreasi, dan berinovasi. Yang ketiga, Tutwuri Handayani, guru memberikan dorongan atau arahan atau motivasi kepada anak agar mereka terus mau belajar untuk mencapai masa depan dan cita-cita mereka. Pendidikan yang berpihak pada anak tentu saja dengan cara memberikan kemerdekaan dalam belajar. Biarkan anak kreatif dan inovatif. Sesuaikan perkembangan zaman dengan memanfaatkan teknologi dan sumber atau lingkungan dalam pembelajaran. Penerapan filosofi pemikiran Ki Hajar Dewantara dalam pembelajaran yang telah dilakukan di sekolah saya adalah sebagai berikut. Yang pertama, pendidikan menuntun anak didiknya bereksplorasi dengan menggunakan permainan congklak KPK dan FPB dan media atau sumber belajar lainnya untuk menemukan konsep dan memperoleh ilmu yang dipelajari, sehingga pembelajaran yang di kelas menyenangkan. Yang kedua, menggunakan permainan
metode yang bervariasi, dan media pembelajaran untuk mengolah cipta, rasa, dan karsa, di mana anak-anak dapat bergerak memperoleh raga yang sehat dengan permainan. Anak-anak juga dapat bereksplorasi dan mengeluarkan pikiran serta pendapatnya. Guru juga memberikan ataupun mempergunakan video pembelajaran untuk menyampaikan isi materi, sehingga anak-anak merasa lebih luas dalam mengetahui pelajaran pada saat itu. Yang ketiga, contoh pendidikan dalam konteks sosiokultural. Peserta didik mempelajari tarian tradisional dan mengolah makanan khas daerah, yaitu salah satunya membuat sambal tempoyak dan pempek. Sesuai dengan asas Tikon, hal tersebut dapat dikembangkan agar tarian dan makanan khas daerah tetap lestari. Siswa dapat belajar mencintai budaya daerahnya sendiri, berpikir kritis, melatih kekompakan, gotong royong, percaya diri, serta berkreasi dalam menciptakan gerak tari, komposisi, dan juga menciptakan ide-ide yang baru dalam menciptakan makanan khas ataupun gerak tari. Yang ketiga, mengikut sertakan anak mengikuti lomba dalam rangka memperingati bulan literasi. Peserta didik dapat melatih diri untuk bekerja sama, gotong royong, serta saling menghargai antar teman untuk menciptakan karya berupa kerajinan dari barang bekas dan makanan tradisional dengan penuh percaya diri sesuai dengan kreativitas dan bakat yang dimiliki. Nilai-nilai pendidikan yang diharapkan adalah 1. Beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, di mana dengan mewujudkan rasa syukur dalam bentuk apresiasi terhadap budaya daerah berupa mempelajari gerak tari daerah dan membuat makanan khas daerah. Yang kedua, berkebinekaan global, mengenal dan melestarikan budaya daerahnya dan menggunakan video pembelajaran, namun tetap terbuka dengan budaya lain untuk memperkaya kebinekaan. Yang ketiga, kreatif, memungkinkan anak membuat karya sesuai dengan imajinasinya, kreasi formasi, dan gerakan tarian serta kreasi dalam penyajian makanan. Yang keempat, bernalar kritis, bagaimana siswa bereksplorasi dan menemukan konsep ilmu yang dipelajari sehingga mereka dapat mengemukakan pendapatnya dengan penuh percaya diri. Dalam penerapan, tentu saja terdapat tantangan, namun tantangan tersebut juga dapat dicari solusinya. Berikut tantangan dan solusi. Yang pertama, tantangannya adalah kurangnya kepercayaan diri dalam berkreasi dan berpendapat. Yang kedua, minat anak kurang. Yang ketiga, kemampuan guru dalam penerapannya yang masih belum menyeluruh tentang pemikiran Ki Hajar Dewantara. Adapun solusi yang dapat dikembangkan untuk memecahkan tantangan tersebut, yang pertama, guru menggunakan metode pembelajaran yang bervariatif dan inovasi. Yang kedua, memberikan apresiasi kepada hasil karya siswa. Hal tersebut tentu saja sangat diperlukan agar siswa-siswa semakin lebih percaya diri, lebih berani bereksplorasi dan menghasilkan karya-karya yang bernilai tinggi. Yang ketiga, membuat proyek profil pelajar Pancasila berupa lomba tari atau literasi antar kelas. Demikianlah hasil pemaparan saya tentang demonstrasi kontekstual pemikiran Ki Hajar Dewantara. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Salam Guru Penggerak.